teman-teman. Hari ini kelompok 3 akan menampilkan video edukasi. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Video edukasi yang akan kami sampaikan yaitu tentang tumor films. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita hari ini di Balai Desa. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari desa ingin melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit X. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait tumor Wilms yang bisa saja diderita oleh anak-anak begitu. Mungkin boleh kita sapa terlebih dahulu kepada moderator kita yaitu Nurse Aich. Halo Nurse. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik ya hari ini, luar biasa. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini penyuluhan akan dipandu oleh Nurse Aich. Mungkin saya langsung saja serahkan kepada Nurse Aich. Lanjut. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya Nurse Aich yang akan memandu kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Nurse Dinda ya, sebagai pemateri pada hari ini. Bagaimana kabarnya Nurse? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa sekali ya Nurse. Sudah siap Nurse? Sudah sangat siap sekali pada pagi hari ini. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja ya dengan penyampaian materi kepada Nurse Dinda. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, mungkin udah pada tahu lah kalian kita akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai tumor Wilms. Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin asing ya mendengar apa sih itu tumor Wilms. Nah, tumor Wilms ini biasanya kita sebutkan penyakitnya itu adalah penyakit tumor yang terjadi pada ginjal sang anak. Nah, tumor Wilms merupakan tumor yang terjadi pada salah satu ginjal anak dan kemungkinan besar juga bisa terjadi di kedua ginjal sang anak. Sekitar 75% sampai 80% anak-anak yang terkena tumor Wilms itu kurang dari 5 tahun atau sekitar ya 3,5 tahun lah kebanyakan terkena dari tumor Wilms ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya-tanya gitu ya, apa sih penyebab dari tumor Wilms gitu ya? Bagaimana tanda-tandanya nih? Sehingga saya mengetahui sejak awal apakah anak saya terkena tumor Wilms atau tidak sejak dini gitu ya. Nah, penyebab dari tumor Wilms ini sampai saat ini penelitian tidak menetapkan atau penyebab pastinya itu belum ada. Jadi hanya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan dari tumor Wilms. Ada 2 faktor yang bisa menyebabkan dari tumor Wilms. Yang pertama nih bapak-bapak, ibu-ibu, faktor keturunan. Nah, kalau misalnya nih ada keluarganya, mungkin dari pihak istri atau pihak suami sebelumnya ada yang terkena tumor Wilms. Ini ada yang sudah menikah? Oh, udah menikah. Ada yang belum menikah? Ada yang belum. Nah itu tadi penyebab dari faktor keturunan. Yang kedua, faktor dari kelainan dari bawaan lahir. Bisa saja dari istrinya ini pada saat mengandung tidak mengkonsumsi makanan yang bernutrisi sehingga janinnya ini nutrisinya tidak terpenuhi sehingga melahirkan bayi yang cacat ya, mohon maaf, yang mengalami kecacatan. Nah, itu penyebab. Sekarang adalah bagaimana sih tanda dan gejala sehingga kita bisa mengetahui anak kita ini terkena tumor Wilms. Nah, jadi kalau misalnya anak kita terkena itu yang pertama nafsu makannya menurun. Kemudian pada saat dia mengeluarkan urin ya BAK itu mengeluarkan darah. Nah, bahkan pada saat pemeriksaan itu nampak jelas ada mengeluarkan darah. Nah, itu adalah tanda dan gejala dari tumor Wilms. Selanjutnya, mungkin bapak-bapak bertanya kali ya, anak-anak
seperti apa bisa beresiko terkena dari tumor WIMS ini? Nah, ada beberapa faktor resiko anak-anak bisa terkena dari tumor WIMS. Yang pertama sudah saya singgung mengenai faktor keturunan. Mungkin keluarganya yang ada terkena tumor WIMS, anaknya bisa terkena dari tumor WIMS. Selanjutnya yaitu kelainan dari bawaan lahir, bisa beresiko terkena dari tumor WIMS. Selanjutnya apa? Anak-anak yang sudah terkena sindrom sejak lahir. Misalnya berat badannya lebih dari 4 kilo. Organ-organnya sudah membesar dari sejak lahir. Nah, itu juga bisa menyebabkan dari tumor WIMS. Namun perlu ditekankan bahwa apakah anak-anak yang lahir lebih dari 4 kilo, kemudian mengalami kecacatan, sudah pasti terkena tumor WIMS, itu kita harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit sehingga kita bisa mengetahui secara pasti apakah anak ini benar-benar terkena tumor WIMS atau tidak. Nah, itu adalah faktor resiko dari anak-anak yang terkena tumor WIMS. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya sudah dinyatakan oleh dokter ini terkena tumor WIMS. Nah, kalau misalnya sudah diketahui tanda dan gejalanya tadi, bapak-bapak, ibu-ibu harus segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa metode nih, Bu. Ada beberapa metode pengobatan apabila anak-anak dari kita ya, kalau misalnya sudah diketahui, sudah dinyatakan oleh dokter terkena tumor WIMS, ada 2 metode pengobatan yang akan dilakukan. Yang pertama ada pengobatan medis dan pengobatan non medis. Pengobatan medis itu yang pertama, dokter akan memberikan obat kemoterapi. Apakah obat kemoterapi ini bisa menghilangkan dari tumor WIMS-nya ini? Tentu tidak. Obat kemoterapi ini bertujuan untuk mengecilkan ukuran dari tumor WIMS yang ada pada ginjal anak. Nah, sehingga pada saat ukuran ginjalnya ini sudah mengecil, maka kita akan melakukan proses pembedahan atau pengangkatan tumor, baik itu sebagian atau secara keseluruhan. Nah, itu adalah cara kerja dari obat kemoterapi. Yang kedua, ada pengobatan non medis. Yang pertama adalah pembedahan. Jadi setelah dokter tadi sudah memberikan obat kemoterapi, ukuran tumornya juga sudah mengecil sehingga kita bisa melakukan pembedahan. Tumornya ini terjadi hanya di sebagian aja ginjalnya, maka akan kita lakukan pengangkatan di sebagian ginjal saja. Nah, apabila sudah dilakukan pembedahan, maka anak itu seumur hidupnya ini, Bu, seumur hidupnya akan melakukan pencucian darah. Nah, kasihan sekali ya, Bu, ya, anak-anak yang masih kecil seumur hidupnya sudah dilakukan pencucian darah. Kalau misalnya tidak dilakukan pencucian darah bisa saja, namun harus dilakukan cangkok ginjal ya. Maksudnya ginjalnya itu kita ganti dengan yang baru. Nah, jika anak tidak dilakukan pencucian darah, maka bisa dilakukan dengan cangkok ginjal atau biasanya kita sebut dengan mengganti ginjal yang baru. Nah, jika ginjal kita sudah diganti, maka kita tidak perlu untuk pencucian darah. Namun untuk melakukan tindakan ini perlu memerlukan biaya yang sangat mahal sekali ya. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita semoga tidak terkena dari penyakit tumor WIMS ini. Selain dari pembedahan, kita bisa melakukan kemoterapi dan juga kita bisa melakukan radioterapi. Nah, tadi saya sudah berbicara nih yang mengenai pengobatan. Selanjutnya pencegahan. Nah, pencegahan ini bagaimana sih pencegahan dari tumor WIMS sehingga keturunan kita tidak terkena dari penyakit tumor WIMS? Yang pertama, yang pastinya pada saat hamil, nanti kalau misalnya ibu-ibu ini sudah hamil, nah itu harus melakukan pemeriksaan USG. Jadi setiap trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga harus dilakukan pemeriksaan selama 2 kali. Jadi kita sudah harus mengetahui nih dari dalam kandungan apakah anak-anak kita ini normal atau ada kelainan. Nah, itu kalau misalnya ada kelainan kita cepat mengatasi sejak di dalam kandungan. Nah, selanjutnya
kalau misalnya anak-anak kita nanti ada yang sudah ada tanda dan gejalanya, harus segera ke rumah sakit sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan dan kita akan lakukan pengobatan sejak dini. Nah, itu adalah konsep dasar dari tumor WIMS. Nah, selanjutnya akan dijelaskan nih mengenai asuhan keperawatan jika anak-anak kita sudah dinyatakan positif terkena tumor WIMS oleh dokter. Nah, pembahasan ini akan dibahas oleh rekan saya yang lebih paham mengenai asuhan keperawatan dari tumor WIMS. Baik, terima kasih Nurse Dinda. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurse Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan untuk penyakit tumor WIMS ini sendiri. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan kan mengenai tanda dan gejala dari penyakit tumor WIMS ini. Jika ibu dan bapak mendapati anaknya memiliki gejala tersebut, boleh langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Nah, apa saja sih pengkajian yang akan dilakukan di rumah sakit? Pengkajian ini nih meliputi pengkajian identitas, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit sebelumnya, kemudian juga beberapa tes lab dan lain-lainnya. Nah, untuk di rumah sakit sendiri nanti dokter yang akan memberikan diagnosa penyakit. Nah, kami di sini di rumah sakit juga ada yang namanya asuhan keperawatan. Apa sih asuhan keperawatan? Mungkin ibu dan bapak masih merasa asing dengan hal itu. Nah, asuhan keperawatan ini adalah diagnosa yang dibuat oleh perawat, tapi berbeda dengan dokter. Mungkin dokter lebih ke penyakitnya, kalau kita perawat tuh mendiagnosa berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk tumor WIMS ini sendiri, kita ada 3 diagnosa yang bisa ditegakkan. Yang pertama itu berkaitan dengan nyeri, yang kedua itu berkaitan dengan integritas kulit, dan yang ketiga itu berkaitan dengan resiko infeksi. Nah, untuk diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut. Nyeri akut ini sendiri pastinya kalau semua penyakit mungkin merasakan nyeri ya ibu dan bapak. Nah, untuk penanganannya nanti kita punya intervensi. Kita akan melakukan penanganan, misalnya kalau untuk nyeri mungkin kita kompres hangat atau kompres dingin. Nah, selanjutnya untuk diagnosa yang kedua yaitu diagnosa integritas kulit. Nah, untuk intervensi yang bisa kita lakukan misalnya menggunakan pakaian yang nyaman, yang bahannya tidak membuat gatal dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu mengenai resiko infeksi. Nah, di sini kita perawat memberikan intervensi yaitu kita monitor ada atau tidaknya tanda dan gejala untuk resiko infeksi. Nah, juga selain itu intervensi yang bisa dilakukan yaitu menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi itu sendiri. Nah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan mengenai asuhan keperawatan. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator penyuluhan kita. Baik, luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Maka saya beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya izin bertanya Kak, jadi kan kakak saya itu lagi hamil. Cara untuk agar ibu hamil itu tidak terkena tumor WIMS ini gimana? Nah, Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terkena tumor WIMS itu ya. Oke, langsung saja kita serahkan ke pemateri kita. Apakah mau langsung dijawab ini ya, Nurse? Langsung saja ya. Oke, langsung saja dijawab. Silahkan, Nurse. Pertanyaannya tadi bagaimana cara mencegah pada ibu hamil ya sejak dalam kandungan agar bayinya ini tidak terkena tumor WIMS. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, kita harus melakukan pemeriksaan USG. Kemudian ibu hamil ini juga harus memenuhi nutrisinya. Jadi kebutuhan nutrisi pada janin ini harus benar-benar terpenuhi. Jangan sampai sejak dalam kandungan sudah terkena kekurangan gizi. Nah, selanjutnya dilakukan gaya hidup. Gaya hidup dari sang ibu juga harus diperhatikan, mulai dari dia cara dia berpakaian, kemudian cara dia makan, dan juga yang lain-lain lah. Pokoknya tentang gaya hidup itu juga harus diperhatikan.
Nah, kemudian kalau misalnya sudah ada keluhan, itu harus segera langsung ke rumah sakit sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi segera kita lakukan pemeriksaan apakah terkena tumor Wilms atau tidak sejak dalam kandungan. Seperti itu, Pak. Ya, bisa Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga Pak sudah bertanya. Baik, dengan disampaikannya pertanyaan dan juga telah dijawab oleh pemateri kita, maka berakhirlah pula sesi penyuluhan kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. MC, kita kasih tepuk tangan dulu untuk baik, nah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Nurse yang telah memimpin penyuluhan ini, Nurse Aich. Kemudian terima kasih juga kepada Nurse Dinda dan Nurse Anissa yang sebagai pemateri. Nah, selanjutnya akan ada pembagian kuesioner yang akan diisi oleh Bapak Ibu sekalian yang akan dikumpulkan di meja regis yang ada di depan pintu ya. Mungkin sekian dari saya MC pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekian penampilan video edukasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Dah.